Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih, tentunya dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Betul ya Pak ya? Ya. Iya. Nah kali ini tentunya kita akan membahas terputar dari program JKN tentunya. Nah nanti kalau misalnya buat sobat pengen tahu nih kelanjutannya seperti apa, jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke, kembali lagi di podcast JKN SMI, tentunya yang terpercaya, update, teraktual, dan terpercaya. Nah, kita udah kedatangan kan, yang tadi aku spill nih, sudah ada Bapak yang gagah berani ini satu ini, ya boleh Bapak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu gitu, namanya dan Bapak dari mana, mangga. Baik, terima kasih Ibu Mila yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri tentunya ya Pak Bu ya. Nama saya Dede Muhyiddin, tugas saya kebetulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Kemudian unit kerja saya di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor. Itu kira-kira perkenalan dan tugas dinas saya yang saya sampaikan barusan. Oke, dengan Pak Didin ya. Pak Didin Muhyiddin. Oke, siap ya. Di sini apa ya? Kita bincang-bincang, kita sambil santai aja Pak. Gitu. Ya, jadi gini Pak, tentunya kan kita akan bahas terkait program JKN ya. Nah, sebelumnya nih dari Bapak itu mungkin mau disampaikan nih ke Sobat JKN terkait apa sih program JKN gitu. Boleh ketahui sepengetahuan Bapak gitu. Oh, program JKN ini kan program pemerintah ya. Betul. Sebenarnya di mana program ini program yang memberikan kepastian tentunya terkait dengan jaminan perlindungan kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya di bidang jaminan kesehatan. Seperti itulah kira-kira Bu ya. Iya, betul sekali Bapak. Jadi memang program JKN ini gitu ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak memandang siapa orangnya ya, di seluruh lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Betul sekali. Nah itu, jadi jangan lupa lagi apa itu program JKN ya, tentunya untuk sobat JKN semuanya gitu ya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, kan Bapak juga termasuk sebagai peserta apa ya? Peserta program JKN juga gitu ya, mungkin karena misalnya ditemu oleh instansi gitu kan. Nah mungkin dari sepengalaman Bapak gitu ya, pernah memanfaatkan misalnya layanan kesehatannya menggunakan program JKN, boleh Pak disampaikan biasanya ada pengalaman menarik apa nih? Gitu? Pengalaman yang menarik sih sebenarnya ya ketika saya mengalami sakit ya, itu sakit tipes. Dan itu berkesinambungan, artinya berurutan gitu dari saya sendiri, kemudian anak saya sendiri. Nah, tapi di situ alhamdulillah semua ketika saya dirawat di rumah sakit Bu ya, alhamdulillah bisa tercover segala biaya oleh BPJS Kesehatan ya. Baik saya sendiri maupun anak saya. Kebetulan anak saya juga mungkin tertular dari dari saya ya, penyakit saya sendiri itu tipes pada waktu itu ya. Nah, tapi alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik-baik saja pada waktu dirawat. Dan terkait dengan masalah tanggung jawab berkaitan dengan masalah biaya, alhamdulillah sudah terpenuhi adanya program JKN tersebut. Gitu kira-kira Bu ya. Iya, baik. Berarti sudah pernah memanfaatkan secara langsung ya dari Bapak. Oh iya, Bapak sendiri kemudian anak sendiri gitu ya Pak ya. Saya sendiri sudah memanfaatkan gitu. Fasilitas. Ya, selanjutnya semoga sehat-sehat terus ya Pak ya, Amin, Bapak dan keluarga amin. gitu ya. Tentunya nih Pak, berarti kan Bapak sudah pernah memanfaatkan layanan. Nah, apakah selama memanfaatkan layanan tersebut Bapak pernah mengalami kendala nggak Pak? Yang saya rasakan pada waktu sakit itu, alhamdulillah tidak terkendala dari sisi pelayanan ya. Karena
karena kebetulan mungkin dari apa namanya kartu pesertaan kayaknya nggak ada masalah, ada waktu Aktif ya Pak. aktif dan tidak begitu terkendala baik untuk saya maupun anak saya dan juga istri saya. Nah, Gitu, ya, Ibu. alhamdulillah ya. Dan tentunya juga untuk dari BPJS Kesehatan sendiri gitu ya Pak, untuk pemanfaatan layanan nih sebagai informasi, kan tentunya kita sudah ada kemudahan-kemudahan ya Pak ya. Kemudahan baik untuk akses layanan administrasi maupun layanan kesehatan. Mungkin kalau misalnya pernah memanfaatkan layanan ibaratnya ke rumah sakit gitu, sekarang kan sudah ada pendaftaran antrian online gitu ya Pak ya, Iya. lewat aplikasi mobile JKN Betul. gitu. Jadi sobat JKN nih ya, jangan sampai ketinggalan zaman ya ibaratnya gitu ya Betul, Pak, karena betul. sudah maraknya juga digitalisasi gitu Iya, ya. Jadi memang sudah pengguna mobile JKN ini tentunya sudah banyak gitu ya Pak ya. Iya. Untuk yang pengguna smartphone misalnya gitu, itu sudah bisa tinggal di download aja di Play Store atau App Store. Untuk Jadi- memudahkan itu, Betul sekali. memudahkan pelayanan buat kita juga. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya dulu mungkin ya Pak Jadi ya. tidak usah pakai kartu segala macam. Iya Gitu, ya. betul. Jadi sekarang kalau misalnya mau berobat gitu ya Pak, aduh saya malu Pak ketinggalan. Saya sekarang itu mungkin ya Pak ya. Sekarang nggak usah. Iya, Dengan tinggal teknologi digital. betul lewat mobile JKN tinggal menunjukkan di handphone gitu ada kris digital. Iya. Kalau misalnya lupa malah handphonenya nggak kebawa tapi oh iya bawa KTP. Bawa KTP. Sekarang kan gampang ya Pak ya tinggal menunjukkan KTP. Insya Allah atau- dimudahkan. Betul, intinya sudah ada banyak berbagai kemudahan gitu ya. Betul, Tentunya betul. ini juga termasuk dalam rangka upaya meningkatkan transformasi mutu layanan itu Pak. Baik. Jadi banyaknya kemudahan-kemudahan itu ya. Nah selanjutnya nih Pak, berhubung terkait tugas Bapak gitu ya selama melaksanakan kerjaan gitu ya. Ini kan sebenarnya keterkaitannya dengan ibaratnya badan usaha itu ya, Betul. peserta yang memang didaftarkan misalnya oleh perusahaan gitu. Iya. Nah, masuk di situ Pak, kerjasama yang dijalin gitu bersama dengan BPJS Kesehatan juga untuk meningkatkan kepatuhan mungkin ya Pak. Nah di sini tuh kerjasamanya seperti apa aja sih Pak? Ya sebenarnya yang terkait dengan kepatuhan dan data untuk badan usaha ya memang sampai saat ini yang sudah dijalankan melalui pengawasan terpadu. Ya. Jadi dengan apa namanya dengan kegiatan dan program ini ya, tentunya itu Bu, bisa meningkatkan kepatuhan daripada badan usaha untuk mengikut sertakan pekerjanya ke program JKN seperti itu. Tapi mungkin bisa juga dilakukan melalui pemeriksaan tersendiri gitu kan ya, selain dengan mengadakan pemeriksaan secara tertutup. Tetapi ya tentunya harus dijalin koordinasi komunikasi yang kuat untuk mencapai sasaran tadi kepatuhan dan ketaatan itu. Berarti memang untuk hal tersebut gitu ya terkait peningkatan kepatuhan gitu ya Pak, memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan gitu ya, baik pemeriksaan mungkin biasanya gini ya Pak ya, ada misalnya pekerjaannya itu misalnya suaminya, terus sebenarnya dia kan ada istri nih, ada anak, misalnya belum melaporkan malah jadi baru suami sendiri nih yang baru terdaftar. Nah mungkin dengan pemeriksaan rutin gitu ya, Betul. itu bisa meningkatkan keakuratan datanya ya Pak ya? Bisa seperti itu. Baik. Nah menurut Bapak gitu ya, kalau untuk di wilayah kantor cabang Sukabumi ini, kan kita sebetulnya memang ada di 3 wilayah ya Pak ya, ada kota, kabupaten Sukabumi dan Cianjur itu ya Pak. Nah menurut Bapak untuk tingkat kepatuhan secara umum gitu, bagaimana gitu Pak untuk berusaha di sini? Terkait dengan badan usaha secara umum, karena memang sudah dilakukan beberapa strategi pengawasan secara terpadu ya, saya rasa alhamdulillah sudah memenuhi beberapa seperti target lah ya. Kepatuhannya sudah mulai meningkat, kemudian kesadaran akan manfaat TKN baik itu pemberi kerja dan maupun yang pemberi kerja tentunya sudah mau mengikuti program tersebut. Jadi saya rasa secara umum sudah ada kesadaran, sudah mengikuti gitu kan terkait dengan program JKN ini.
Oke. Bapak kalau misalnya dari proses pemeriksaan gitu ya Pak ya. Nah biasanya tuh apa aja sih Pak yang disiapkan oleh badan usaha gitu untuk menjalankan si proses pemeriksaan, apa aja sih yang dicek itu biasanya gitu? Ya terutama data-data pekerja, berapa jumlah pekerjaan yang dipekerjakan, seperti itu ya Bu ya. Kemudian berapa jumlah memang yang memang belum diikut sertakan ke program JKN, apakah dia masih PBI atau sudah menuju PU ya, penerima upah ya. Yang seharusnya kan kalau memang dia sudah bekerja, seyogianya dia harus melepaskan PBI-nya seperti itu. Seperti itu. Ya, masih banyak mungkin ya Pak ya, memang dia sebenarnya udah bekerja gitu ya di perusahaan, statusnya masih PBI gitu ya. Mungkin itu yang menjadi gapnya kali ya Pak ya. Jadi memang sebetulnya itu kan sudah diwajibkannya masuk ke yang perusahaan karena memang bekerja di situ gitu ya Pak. Betul, karena memang PBI itu diperuntukkan memang dia untuk yang peserta yang tidak bekerja atau bekerja. Seperti itu ya. Iya, oke baik Pak. Nah selanjutnya nih Pak, terkait badan usaha kan di sini memang banyak gitu ya Pak ya, maksudnya bukan hanya bisa dihitung jari tapi memang badan usaha di sini tuh banyak gitu Pak di wilayah Kantor Cabang Sukabumi. Nah kalau misalnya dari instansi Bapak gitu ya, itu tuh ada kayak data, misalnya big datanya kayak gitu Pak, apa ada biasanya tuh tertera apa aja gitu Pak? Ya data perusahaan terkait dengan adanya wajib lapor ke tenaga kerja. Ada wajib karena ada aturan wajib lapor itu ya Pak? Bukan ada aturan, memang ada wajib lapor untuk pemberi kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 bahwa setiap perusahaan harus melaporkan itu. Ya jadi data kami itu bisa bersumber dari situ. Jadi intinya data-data perusahaan gitu ya, itu kan karena memang sudah wajib lapor gitu ya, tentunya pasti sudah ada gitu ya, sebagai acuan mungkin ya Pak ya. Wajib lapor itu kan potret daripada perusahaan itu sendiri, perusahaan, alamatnya, jumlah tenaga kerjanya, apakah dia pekerjaannya sudah diikut sertakan ke BPJS TK atau kesehatan dan sebagainya. Itu kita bisa melihat data-data tersebut di LKP yang sekarang itu sudah online, kalau dulu manual ya. Oh gitu, iya siap Pak, baik. Nah itu sobat, berarti memang untuk peningkatan kepatuhan tentunya sudah berbagai upaya telah dilakukan gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha khususnya. Nah di wilayah Kantor Cabang Sukabumi pun sama ya, di mana-mana pun sama sekarang sudah wajib lapor gitu ya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, mungkin dari Bapak gitu ada harapan dan masukan gitu bagi BPJS Kesehatan atau juga mau disampaikan ke badan usaha gitu ya Pak terkait upaya dari peningkatan kepatuhan ini, boleh Pak disampaikan? Baik, terkait dengan upaya kepatuhan yang harus dilakukan terutama dari BPJS Kesehatan ya Bu ya, maka terus dilakukan koordinasi, kemudian dilakukan pemeriksaan secara terpadu ya mungkin dengan lembaga yang terkait ya seperti PPD pengawasan agar ini bisa terwujud ya sehingga kepatuhan ini terutama di wilayah Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi ini terrealisasi dengan baik itu. Oke, iya. Terima kasih sekali ya Pak ya atas masukannya gitu bagi kami. Semoga juga untuk badan usaha khususnya di wilayah Kantor Cabang Sukabumi semuanya bisa patuh semuanya gitu ya. Jadi semua yang terdaftar di perusahaan sudah mendapatkan haknya juga gitu. Terutama untuk jaminan kesehatan seperti itu. Nah, selalu ini Pak, kita tuh kan sebenarnya kayak tadi ya di spill gitu Pak, ada terkait ini tuh termasuk transformasi mutu layanan. Jadi kita tuh ada yang menggaungkan gitu ya Pak, baik secara digitalisasi, kemudian dengan adanya ibaratnya cakupan kepesertaan ya dari badan usaha yang memang sudah terdaftar gitu ya dari perusahaannya. Nah itu juga sebenarnya untuk upaya meningkatkan transformasi mutu layanan. Nah di kita itu ada tagline gitu Pak ya. Nah Sobat CKN, ini kita nggak mau ketinggalan lagi ya pokoknya terkait transformasi mutu layanan. Mudah, cepat, setara. Oke, ya kita bareng-bareng ya Pak ya. Siap. Transformasi mutu layanan mudah,
cepat, setara. Nah gitu teman-teman, transformasi mutu layanan tentunya kita tingkatkan terus ya agar seluruh masyarakat Indonesia betul sekali meningkatkan kepuasan peserta gitu ya, mendapatkan layanan yang sesuai hak dan kewajibannya seperti itu. Nah Kak, sudah masuk di ujung akhir cerita di podcast kali ini Pak. Walaupun singkat, semoga ini kita bermanfaat juga ya untuk para pendengar Sobat JKN ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, Ibu ya, sudah berkenan hadir di podcast JKN SMI di berbagai siaran Sukabumi. Jangan kapok ya Pak. Sebelum saya tutup, mungkin ini ada pantun yang mau lewat Pak, boleh dibantu cakepnya Pak? Siap. Oke. Jalan-jalan ke taman bunga, Cakep. ada mawar banyak warnanya. Cakep. Salam hangat dari saya Mila. Cakep. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Cakep. Saya Mila dengan narasumber Bapak Didin. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat CKE.